Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita akan menyelami kisah legendaris dan sejarah menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Dari kerajaan-kerajaan kuno hingga mitos yang masih hidup hingga kini, kita akan mengungkap cerita yang jarang diketahui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan cerita seru lainnya. Begawan Tapawalu adalah seorang Brahmana sakti yang tengah bertapa di lereng Gunung Lawu sebelah timur. Selain sakti, dia seorang begawan yang bijaksana dan mumpuni. Banyak orang yang ingin menjadi muridnya. Bahkan, raja dan keluarga raja pun menjadi murid Begawan Tapawalu, di antaranya Kelana Swandana dan Bujangga Anom. Kelana Swandana adalah Raja Bandarangin. Daerah kekuasaannya meliputi wilayah Ponorogo dan Madiun. Kelana Swandana seorang raja muda yang gagah berani, tampan, dan kaya raya. Karena kelebihannya itulah, Kelana Swandana menjadi sombong dan suka membanggakan diri. Sikap angkuh dan sombong Kelana Swandana semakin menjadi-jadi setelah ia menjadi murid Begawan Tapawalu. Di dunia ini tidak ada yang lebih berkuasa, kecuali aku, kata Kelana Swandana sambil menepuk dadanya. Sementara itu, Bujangga Anom adalah putra Raja Daha, Prabu Erlangga. Bujangga Anom juga dipanggil Bujangganong atau Ganong. Bujangganong meninggalkan Daha untuk berguru mencari ilmu pengetahuan demi menambah kesempurnaan hidup. Mulanya, ayahanda Bujangganong keberatan anaknya pergi. Namun, demi masa depan anaknya akhirnya Prabu Erlangga mengizinkannya. Sebagai murid Begawan Tapawalu, Kelana Swandana dan Bujangganong berhubungan erat sekali. Mereka berdua menjadi sahabat karib. Selesai berguru kepada Begawan Tapawalu, Bujangganong diangkat menjadi patih di kerajaan Bandarangin oleh Kelana Swandana. Pada suatu malam, Kelana Swandana bermimpi bertemu seorang putri cantik. Putri itu bernama Sanggalangit, berasal dari Daha. Kelana Swandana sangat kecewa sebab semua itu ternyata hanyalah sebuah mimpi. Karena terlanjur telah menyaksikan kecantikan Putri Sanggalangit, Prabu Kelana Swandana dirundung rasa resah, selalu ingin bertemu. Putri Sanggalangit selalu terbayang-bayang dalam angannya. Kelana Swandana pun memanggil Ganong, patih sekaligus sahabatnya itu. "Ganong patihku, benarkah di Daha ada seorang gadis cantik yang bernama Sanggalangit? Ada apa dengannya Sang Prabu? Aku melihatnya dalam mimpi tadi malam. Dia sangat cantik sehingga membuat hatiku resah." "Sang Prabu, masak mimpi saja membuat resah. Bisakah kau menolongku?" "Akan hamba coba." Menurut kabar, Dewi Sanggalangit adalah salah satu putri Prabu Erlangga. "Loh, kebetulan sekali. Berarti kamu bersaudara dengannya?" Kelana Swandana mengangguk-angguk. "Dinda Patih, lamarkan dia untukku. Akan kujadikan dia permaisuri. Bawalah suratku kepada Prabu Erlangga." Hari itu juga Patih Bujangganong berangkat ke Daha. Sejumlah prajurit bersenjata lengkap mengiring perjalanannya. Sebagian prajurit ditugaskan untuk membawa hadiah bagi Putri Sanggalangit. Perjalanan Bujangganong dengan pasukannya melewati Gunung Wilis. Tanpa disadari mereka melanggar wilayah yang dikuasai oleh Raja Binatang. Raja Binatang itu bernama Singobarong. Tubuhnya seperti manusia, tetapi kepalanya seperti kepala harimau. Meskipun begitu, dia bertingkah laku seperti manusia. Singobarong bersekutu dengan Raja Burung Merak bernama Manyura. Manyura mirip Singobarong. Tubuhnya seperti manusia, tetapi kepalanya seperti burung merak.
Manyura pun bertingkah laku seperti manusia. Bujang Ganong beserta pasukannya berselisih paham dengan pasukan Singobarong. Perang pun tak dapat dihindarkan. Pasukan lawan terlalu besar dan kuat sehingga Bujang Ganong menarik kembali pasukannya ke Bandarangin. Sampai di kerajaan Bandarangin, Patih Bujang Ganong melapor kepada Raja Kelana Suwandana. Raja pun sangat terkejut melihat utusannya kembali. "Dinda Patih, kenapa?" kata Raja Kelana Suwandana. "Aduh, Sang Prabu, gawat. Kami dianggap melanggar wilayah Raja Singobarong." Raja binatang itu. "Betul, Tuanku. Kekuatan dan kesaktian mereka tidak dapat diremehkan. Daripada pasukan hamba hancur, lebih baik hamba mundur. Kalau begitu biar aku menghadapinya sendiri. Dinda Patih persiapkan pasukan yang lebih besar dan pilih pendekar-pendekar yang tangguh. Persenjatai mereka selengkap-lengkapnya." Patih Bujang Ganong mempersiapkan semua yang diperintahkan oleh rajanya. Sementara itu, Kelana Suwandana segera menyusun strategi perang. Setelah semua persiapan matang, Raja Kelana Suwandana beserta rombongannya pun berangkat. Patih Bujang Ganong selalu berada di dekat rajanya, karena memang raja tidak mau berjauhan dengan Bujang Ganong. Setelah naik turun gunung, Raja Kelana Suwandana dan rombongannya sampai ke wilayah kerajaan Singobarong. Pasukan Raja Singobarong sudah menunggu. Perang pun tak dapat dihindarkan. Mereka saling menyerang dan menerjang. Pasukan Singobarong dan Manyura terdesak. Raja Singobarong tampil ke medan perang didampingi sekutunya Raja Manyura yang suka memamerkan keindahan baju yang dipakainya. Singobarong berjalan dengan gayanya yang malas. Kepalanya dikibas-kibaskan sehingga kumisnya yang lebat terurai berombak-ombak terkena sinar matahari, seperti emas layaknya. Raja Manyura berjalan dengan angkuhnya. Pakaian hijau mengkilap melilit tubuhnya sehingga menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Raja Kelana Suwandana terpesona atas penampilan musuhnya. Sementara itu, Patih Bujang Ganong sangat mengkhawatirkan rajanya yang mudah terlena. Bujang Ganong menghampiri rajanya dan memberi tanda agar Raja Kelana Suwandana menyambut musuhnya. "Kamu mencari mati, Kelana Suwandana. Memasuki wilayahku tanpa izin. Apa maksudmu?" kata Singobarong sambil mengibaskan tangannya, melakukan serangan jarak jauh. "Singobarong, aku hanya numpang lewat. Tujuanku adalah kerajaan Daha." "Jangan banyak cakap," kata Raja Manyura, sambil terbang menyerang dari atas. Mendapat serangan musuh secepat kilat dari bawah dan atas, Raja Kelana Suwandana kerepotan. Kedua musuhnya itu menyerang bersamaan dengan cekatan. Kelana Suwandana terengah-engah kehabisan napas untuk mempertahankan diri. Bersamaan dengan itu, Patih Bujang Ganong dan pasukannya melawan anak buah Singobarong dan Manyura. Kelana Suwandana memberi tanda kepada Bujang Ganong agar menarik pasukannya keluar dari medan pertempuran. Bujang Ganong menangkap isyarat itu dan memerintahkan anak buahnya supaya mundur. Matahari telah condong ke arah barat. Darah berceceran di mana-mana. Patih Bujang Ganong menarik mundur pasukannya, berlindung di balik gunung. Pasukan Singobarong dan Manyura tak kelihatan lagi mengejar mereka. Raja Kelana Suwandana bersemedi dengan hikmatnya. Tiba-tiba saja sesosok tubuh serupa dengan gumpalan asap berdiri di depannya. Sosok itu pun bertambah jelas dan menjelmalah Begawan Tapawalu. "Muridku, ada apa memanggilku?" ujar Begawan Tapawalu. "Guru, hamba dipermalukan oleh Singobarong dan Manyura. Hamba kalah perang." "Muridku, dengarkanlah nasihatku ini. Singobarong dan Manyura tidak dapat dikalahkan begitu saja. Titik lemahnya berada pada perasaan hatinya.
Karena itu, tariklah perhatian Singo Barong dan Manyura dengan bunyi gamelan. Kau juga harus mencarikan seorang tokoh pentul yang bisa menggoda dengan menari-nari di depan mereka. Pentul itu harus bertopeng hitam dan menggambarkan muka yang buruk. Pakaiannya pun harus serba hitam, rambutnya gondrong, matanya melotot, hidungnya besar, dan menonjol. Kumisnya lebat dan panjang sehingga memberi kesan lucu. Singo Barong dan Manyura akan lengah dan terlena karena mendengar bunyi-bunyian. Mereka ikut menari. Semakin ramai tetabuhan, mereka semakin bergairah menari. Dengan begitu, kewaspadaan mereka semakin berkurang. Kau jangan lalai, harus ingat tujuanmu. Kuberi kau sebuah cemeti pusaka yang bernama Kiai Samandiman. Selanjutnya, saat Singo Barong dan Manyura lengah, segera lecutkan cemetimu. Usahakan supaya mengenai tubuh kedua makhluk itu sekaligus. Singo Barong dan Manyura tidak akan berdaya, lumpuh. Jangan kau bunuh mereka. Lebih baik kau manfaatkan tenaganya. Untuk mengembalikan kepada keadaan semula, pukulkan pangkal cemetimu ke tubuh mereka. Nanti akan sehat kembali. Setelah memberikan pesan, Begawan Tapawalu menghilang, Kelana Swandana segera menghampiri Bujang Ganong. Mereka segera membuat siasat seperti yang telah dianjurkan oleh gurunya. Bujang Ganong memberi perintah kepada anak buahnya untuk mencari gamelan, seperti gong, bende, reok, semacam gendang, trompet, dan calung. Setelah alat-alat yang diperlukan terkumpul, Raja Kelana Swandana dan Bujang Ganong memberi pengarahan kepada para prajuritnya. Angin bertiup perlahan mengiringi arak-arakan pentul. Bujang Ganong yang berjalan perlahan-lahan. Mereka menuju ke arah barisan musuh. Di belakangnya pasukan pengawal Raja Kelana Swandana. Selanjutnya, rombongan Raja Kelana Swandana dan anak buahnya. Di belakangnya lagi pasukan berkuda, kemudian pasukan yang berjalan kaki menyebar secara diam-diam, mengepung barisan musuh. Mendengar suara tetabuhan yang ramai, Raja Singo Barong dan Raja Manyura segera melihatnya. Mereka melihat pentul hitam mendekat sambil menari-nari. Rambut pentul itu hitam dan gondrong, berombak tertiup angin, memberi kesan lucu sehingga Raja Singo Barong dan Raja Manyura tidak berkedip memandangnya. Raja Manyura tergoda oleh kekanesan pentul itu, ia pun segera berjoget dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanpa sadar kaki Singo Barong pun mengikuti irama reok yang menghentak-hentak, penuh semangat. Badannya pun makin lama ikut bergerak, meliuk-liuk, menirukan orang menari. Orang Bandarangin bersorak-sorai dan bergemuruh, seperti suara dengungan segerombolan tawon. Mereka saling bersahutan, senggak-senggakan, menambah kemeriahan suasana. Pentul Ganong menarinya semakin bersemangat. Hal itu diikuti oleh Singo Barong dan Manyura yang tidak menyadari bahwa semua itu adalah perangkap musuh. Raja Kelana Swandana mewaspada keadaan. Cemetinya sudah disiapkan. Begitu pula pasukan berkuda dan rombongan lainnya tengah siap-siap menanti isyarat pemimpinnya. Kegembiraan makin memuncak, Singo Barong dan Manyura telah mabuk kesenangan. Mereka telah lupa pada tujuannya semula, berperang. Cemeti Kiai Samandiman melecut tubuh Singo Barong dan Manyura secara bersamaan. Seketika itu, kedua raja binatang itu lumpuh, tiada berdaya. Bersamaan dengan bunyi lecutan cemeti, tiba-tiba bunyi gamelan berhenti mendadak. Hal itu sebagai isyarat bagi pasukan berkuda untuk menyerbu barisan musuh yang telah lengah. Pasukan pejalan kaki mencegat musuh yang berusaha melarikan diri, korban dari pihak musuh sangat banyak. Raja Singo Barong terduduk lemas, tidak dapat berbuat apa-apa, selain menggeram. Sementara itu, Raja Manyura hanya menggeletak, tidak mampu berdiri. Raja Kelana Swandana segera mendekati mereka. "Dengar!"
Aku tidak akan membunuhmu. Tidak ada gunanya. Tapi, jika kalian mau menuruti permintaanku, aku dapat menyembuhkan kalian. Apa yang Paduka inginkan? Aku minta kalian dan prajurit kalian yang tersisa menjadi perintis perjalananku ke kerajaan Daha. Aku akan meminang Dewi Sanggalangit. Aku minta kesediaan kalian membantuku jika sewaktu-waktu diperlukan. Kalian sanggup? Kata Kelana Swandana meminta ketegasan dari kedua raja binatang itu. Baiklah. Kami sanggup. Seketika itu pula Raja Kelana Swandana melecutkan kembali cemeti Kiai Samandiman, Singobarong dan Manyura secara bersamaan. Sangat ajaib, Singobarong dan Manyura sehat kembali, seperti semula. Mereka kemudian mengatur kembali prajuritnya yang telah tercerai-berai. Setelah semua siap, mereka pun berangkat menuju kerajaan Daha. Sepanjang perjalanan menuju Daha, Raja Kelana Swandana dan rombongannya menjadi tontonan masyarakat desa. Masyarakat desa heran menyaksikan suatu rombongan yang aneh, yang selama hidup mereka belum pernah menyaksikannya. Dalam perjalanan itu, paling depan pasukan prajurit bersenjata. Bercampur antara prajurit manusia dan prajurit hewan anak buah Singobarong yang bisa bertingkah laku seperti manusia. Selanjutnya, disusul oleh pentul ganong yang berjalan maju mundur, menari, dan menggoda Raja Singobarong dan Raja Manyura. Raja Manyura berjoget bersikap angkuh. Ia hinggap di atas pundaknya Singobarong. Bunyi gamelan gemuruh, bertalu-talu. Iramanya penuh semangat, diselingi sorak-sorai. Suaranya menggempita, sampai jauh terdengar ke pelosok-pelosok kampung. Menyusul, Raja Kelana Swandana dan para pengawalnya. Diapit oleh barisan berkuda dan barisan yang berjalan kaki. Akhirnya, Raja Kelana Swandana sampai ke kerajaan Daha dan meminang Dewi Sanggalangit. Tidak lama kemudian, keduanya menikah dan pesta pernikahan itu sangat meriah. Adegan reog inilah yang kemudian menjadi tontonan hingga kini. Sekarang ini namanya menjadi terkenal Reog Ponorogo.